Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri Ramadan. Alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Baitus Salam, para pengurus, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW, tak bisa sebutkan satu persatu karena kita sudah lama berjumpa, lama kenal. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir pada kajian subuh kali ini dimuliakan oleh Allah SWT. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita sudah berada di tanggal 19 Ramadan. Betul kan Bu? Pak? Berarti nanti malam kita sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Salah satu amalan yang harus kita pertahankan di bulan Ramadan ini adalah imsak. Imsak itu bukannya berhenti makan sahur Pak Ustadz. Itu di Indonesia saja. Imsak itu artinya menahan. Maka amalan ibadah yang paling tinggi sampai selesai Ramadan ini adalah menahan. Apa yang ditahan Pak Ustadz? Nafsu untuk makan dan minum. Termasuk juga, mohon maaf, nafsu syahwat. Jadi meskipun Bapak Ibu makanan di kulkas di rumah itu halal semua, tetap haram ketika siang hari. Begitu juga istri, suami, meskipun halal, apalagi pengantin baru Ustadz Hairul, jangan coba-coba masuk tuh barang kan. Jadi mentang-mentang saya kan baru nikah Pak Ustadz, belum 1 tahun, jadi halal semua Pak Ustadz. Tak, kalau siang haram. Karena kalau sampai terjadi maka akan harus bayar kafarat atau kifarat. Ada enggak ceritanya di zaman Nabi? Ada. Jadi Ustadz Hairul di zaman Nabi itu ada. Jadi jam 9 pagi itu sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Kenapa? Ini Rasulullah, saya siang hari kemarin kena penalti ya Rasulullah. Kenapa? Saya berhubungan dengan istri saya ya Rasulullah. Jadi gimana? Kamu harus memerdekakan budak. Waktu dulu ada memerdekakan budak. Sekarang tuh harganya memerdekakan budak itu sekitar 60 sampai 70 juta. Tapi sekarang udah tak ada. Jadi pilihannya puasa 2 bulan berturut-turut berarti 60 hari. Kalau tidak maka memberikan makan fakir miskin, 60 orang miskin. Jadi silakan kamu puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan tuh Pak, kalau kita kena denda, kena kifarat ini, kita puasa 10 hari. Hari ke-11 tak jadi puasa, maka harus diulang lagi dari awal. Jadi tak dihitung 10 yang kemarin. Oke, silakan puasa. Apa sih orang nih yang bilang sama Rasulullah? Ya Rasulullah, jangankan puasa 2 bulan. Puasa 1 bulan saya ngap-ngap ya Rasulullah. Oh, berarti tak mampu. Oke lah. Kalau begitu kasih makan fakir miskin 60 orang. Aduh, tak mampu juga Rasulullah. Kenapa tak mampu? Di kampung saya paling miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ini miskin bertingkah pula siang hari. Kalau sayang Rasulullah kan. Jadi gimana Rasulullah? Ini Rasulullah ngambil 1 karung kurma, dikasih ke orang ini. Silahkan kau bagi sama orang fakir miskin. Jadi bukan tidak terjadi. Hukum itu ada dalam fikih karena pernah terjadi di dalam Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, meskipun suaminya halal malamnya, siangnya jangan sampai coba-coba mendekati. Kalau kita tak sampai terjadi, misalkan sampai, mohon maaf, keluar nafsu syahwat, meskipun tidak terjadi, pahalanya hilang puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahala puasa tak ada. Makanya jangan coba-coba. Cuma Pak Ustadz, kata ibu-ibu itu tadi, kalau siang hari saya nengok suami itu Pak Ustadz, berubah wajahnya Pak Ustadz. Biasa kan standar Pak Ustadz. Kalau puasa macam Liminho Pak Ustadz, macam Aldibaran Pak Ustadz katanya.
Si suaminya juga begitu, nengok istrinya macam nengok Luna Maya Pak Ustadz katanya. Ini tak betul lah Pak Ustadz nih. Jadi jangan coba-coba, itu yang paling. Jadi ibadah yang paling tinggi tetap ditahan. Selain menahan hawa nafsu dan syahwat, tentu juga menahan amarah, menahan emosi, menahan untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayat at'amahu wa syarabu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor atau sejenisnya, sumpah serapah, ghibah, menjelekkan, memfitnah, dendam segala macam, maka kata Rasulullah, Allah tidak membutuhkan kamu berlapar-lapar dan berhaus-haus. Nah, ini penting dijaga. Makanya bulan Ramadan itu namanya bulan syahrus sobri, bulan menahan. Jadi kalau ditanya sabar itu apa artinya Pak Ustadz? Menahan. Menahan apa? Menahan untuk tidak emosi. Makanya ketika ada orang mencaci maki kita, menjelekkan kita, in satamahu ahadun falyakul inni shaimun. Kalau ada orang yang menjelekkanmu, mencacimu, maka katakan kepada dia, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi kalau siang hari orang ngajak berantem, bilang aja, tunggu nanti habis tarawih. Oh, tak bisa juga. Habis tarawih pun tetap bulan Ramadan. Jangan dikira malamnya itu adalah bukan malam Ramadan. Siang adalah bulan Ramadan, malamnya juga Ramadan. Makanya Pak, Bu, kita tuh satu paket. Kalau ada orang berpuasa pengen diampuni dosanya, puasa dengan yang baik, malamnya jangan lupa tarawih. Kalau tak bisa tarawih, minimal sholat malam. Maka kalau ada orang puasa siang hari, malamnya tak menghidupkan, tidak tarawih, tidak tahajud, tidak sholat tasbih, tidak sholat witir, kemudian tidak sholat taubat, tidak sholat tahajud, maka puasanya itu 50%. Karena memang satu paket. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Rasulullah itu malamnya sholat. Rasulullah tuh Pak, sholat malam tarawihnya itu hanya 4 rakaat. Sholatul lail masna masna. Kata Nabi, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti berapa Pak? Nabi sholat 4 rakaat saja, tapi Nabi itu sampai subuh, bacaannya panjang. Jadi syaratnya 2 kalau sholat malam itu. Kalau rakaatnya sedikit, berarti bacaannya panjang. Kalau bacaannya sedikit, rakaatnya banyak. Jadi 20 rakaat itu zamannya Sayyidina Umar. Rasulullah ini dari saking lamanya sholat, meskipun cuma 4 rakaat, sampai bengkak hatta tatamassarah qadamahu, sampai bengkak Pak kakinya. Kalau orang sekarang bengkak itu bukan karena berdiri lama itu kan, kenapa bisa bengkak Rasulullah? Karena darah menggumpal di kaki, jadi bengkak dia. Kalau kita Pak sholat bengkak bukan karena terlalu lama berdiri, asam urat. Itu yang terjadi. Siapa Pak Ustadz kawan di sana? Jadi kalau ditanya sholat tarawih itu Rasulullah nggak sampai 20 rakaat, tapi bisa Bapak Ibu sholat 4 rakaat tapi sampai subuh dari Isya. Tak ada yang mampu. Makanya kata Sayyidina Umar, biar sama nilainya, tak perlu panjang bacaan suratnya, yang penting ditambah rakaatnya. Tapi kalau di Batam ini kan yang dicari yang lebih sedikit, yang cepat. Karena memang kita sibuk Pak Ustadz, itu terserah, karena makom kita bukan makom Nabi. Jadi yang pertama adalah ibadah paling menahan. Lalu yang kedua, ibadah yang paling perlu kita hidupkan di 10 terakhir Ramadan ini, mulai nanti malam, Bapak Ibu, iktikaf. Datang ke masjid. Kata Nabi SAW, kana iktikafah. Nabi SAW itu beriktikaf fil asril awakhirih, di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Summah tawaffahullah, sampai Rasulullah itu wafat. Jadi kalau sudah 10 akhir Ramadan, Rasulullah itu iktikaf sampai Rasulullah amalan ini sampai beliau wafat. Summah iktaqafa azwajuhu min ba'dihi. Ketika Rasulullah sudah meninggal, barulah istri-istrinya juga iktikaf ke masjid. Jadi ibu-ibu, ini dalil kalau perempuan boleh iktikaf di masjid. Jadi besok ibu mulai nanti malam ambil koper, ambil selimut, bawa bantal, pergi. Kalau ditanya sama suami, mau kemana mama? Aku mau ke Masjid Baitul Salam, mau itikaf. Mau apa kau? Tak boleh mama, aku sudah ngaji sama Ustadz Nuruddin. Gitu aja Bu bilang Bu. Tapi harus izin juga sama suami. Jadi bapak-bapak mungkin ada kegiatan
Pak Ade dengan pengurus Pak Ustadz Sumantri, Ustadz Subhan, Ustadz Hairul, nanti dikoordinir. Nah, jadi ditagih Pak Ade, panggil Ustadz Hairul untuk mimpin zikir mulai dari jam 1 malam sampai subuh. Siapkan Ustadz Hairul ya? Ya, alhamdulillah. Dimulai dari sholat tasbih. Sholat tasbih ini 4 rakaat. Kalau mau dilaksanakan malam 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa dibilang sholat tasbih? Karena setiap rukunnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Orang yang sholat tasbih, kata Rasulullah, 2 rakaat artinya 1 salam, Allah tanamkan kebun korma di surga. Jadi Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, kalau belum pernah sholat tasbih, sholatlah tasbih. Kalau dilaksanakan siang 4 rakaat langsung, tapi tanpa tahiyat awal. Karena kalau tahiyat awal sama dengan sholat duhur. Kalau malam boleh berjemaah, siang pun boleh berjemaah. Jadi setelah baca kabira walhamdulillahi katsira, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali. Setelah baca Al-Fatihah dan surat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Ketika ruku, setelah bacaan ruku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Agak lama rukunya. Baru bangun itidal sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Setelah itu sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali. Berarti 1 rakaat 75 kali bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Dikali 4 berarti sebanyak 300 kali. Itulah kata ulama, kalau mau berzikir sekurang-kurangnya 300. Kalau mau mengamalkan zikir selawat siang 300 kali, malamnya 300 kali, dan itu pahalanya luar biasa. Setelah sholat tasbih, sholat taubat. Apa sholat taubat Pak Ustadz? Sholat minta ampun kepada Allah. Kata Nabi SAW, mamin muslimin, tidaklah satu orang muslim yuznibu dzamban, ketika dia berdosa, melakukan salah, dia berghibah, dia berbohong, dia marah-marah sama suaminya, maka kata Rasulullah SAW, dia harus pertama summah yatatoharu, mandi taubat, nawaitul ghuslah litaubati sunnatan lillahi ta'ala. Datang ibu itu, Pak Ustadz, mandi tobat itu macam mana Pak Ustadz? Mandi tobat sama dengan mandi ketika ibu sesuci dari haid. Ketika ibu bapak sesudah berhubungan mandi hadas besar sama. Niatnya cuma nawaitul ghuslah litaubati. Nanya lagi ibu itu, Pak Ustadz, mandinya pakai gayung apa pakai ember Pak Ustadz? Terserah ibu. Kalau nyemplung Pak Ustadz, emang bak mandinya ibu di mana? Lebar Pak Ustadz. Nah, salto pun boleh saya bilang. Salto ibu ke kamar mandi silahkan. Boleh Pak Ustadz kalau mandi sungai. Saya bingung. Ibu tinggal di mana? Di Batam Pak Ustadz. Ibu pengennya mandi mana? Mandi di Sungai Ladi Pak Ustadz. Ah, silahkanlah saya bilang gitu. Kalau ibu mandi Sungai Ladi, bukan cuma dosa yang hilang, ibu pun hilang, saya bilang gitu. Jadi kalau di kampung tuh Pak, kita mandi besar kan, di sungai kan bisa. Ah, itu lebih bagus. Kalau di kampung tuh ada orang yang pakai bak mandi besar, tuh biasanya sudah dalam Pak. Ah, lebih cepat. Oke, setelah mandi tobat apa Pak Ustadz? Summa yusolli rokaatain. Sholat 2 rakaat. Usalli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sama Pak Ustadz, sama. Apa bacanya Pak Ustadz? Rakaat pertama kalau lebih utama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kul wallahu ahad. Boleh tak baca surat? Boleh, silahkan. Yang penting tumaknina, jangan buru-buru. Ini sekarang banyak sholat tuh 1 kali nafas. Dari mulainya Allah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Berzikir pun habis sholat buru-buru, macam orang makan bakwan kepanasan. Kayak mana orang makan bakwan kepanasan? Sowo. Nah, ini tak betul. Jadi sholatnya tumaknina. Setelah sholat barulah beristighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh pakai lagu Pak Ustadz? Boleh. Yang penting kalau ibu sholat taubat malam-malam, habis itu beristighfar, jangan keras-keras. Suami masih tidur. Astagfirullah ya Allah, banyak kali aku dosa ya Allah. Bangun suami. Mama kok teriak-teriak? Aku banyak dosa bang. Banyak dosa sama siapa? Perasaan kita dulu langsung nikah, tak ada pacaran. Kata Ustadz Herul. Kita langsung nikah, tak ada pacaran. Kata si istrinya, aku nih dosa bukan sama kamu bang, sama anak Pak Lurah dulu katanya. Oh, tak boleh.
Suami, istri kalau punya masa lalu jangan ungkapkan. Masa lalu ini cukup kita dengan Allah saja. Tak perlu. Sehebat-hebatnya Pak RT, bukan Pak RT itu. Sehebat-hebatnya seorang lelaki yang preman, kalau dia diceritakan masa lalu istri, tak ada yang mampu, Pak. Kita sakit hati pasti. Kita nih kalau istri cerita, abang dulu aku masih SMA, rambutku masih dikepang, banyak cowok-cowok bang datang ke aku. Kamu mau? Ada sih yang mau, cuma jodohnya sama kamu, melas juga sama kamu. Nggak boleh. Kita itu tak boleh menceritakan masa lalu apalagi dosa. Makanya dalam bertobat itu Pak Bu, dalam bertobat itu menyesal dengan dosa, bukan bangga. Berapa banyak orang sekarang sama dosanya itu bangga. Dulu aku masih muda, di pasar semuanya orang takut karena aku preman. Itu namanya bukan menyesal, namanya bukan bertobat, karena dia bangga dengan dosa. Jadi kalau kita punya dosa, jangan kita berbangga-bangga dengan dosa. Macam ibu-ibu misalkan, nih tengok bang dulu bang, aku bang masih pakai rok mini bang, cantiknya aku bang. Tapi dapat kau pula bang. Dulu aku pernah dipinang sama kawan tuh sekarang jadi bupati bang. Sekarang dapat kamu pula. Enggak boleh. Sehebat-hebatnya lelaki ini tak mampu juga mendengarkan masa lalu. Begitu juga perempuan. Jadi bapak tak perlu ceritakan masa lalu. Cukup kita dengan Allah SWT. Itu amalan-amalan ketika kita di sebelum terakhir. Jadi jangan sampai kita terlewatkan. Apalagi tentu kita menunggu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Banyak malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ada satu malam yang mulia, apa itu namanya? Lailatul Qadar. Kenapa bisa mulia? Karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi Ramadan juga mulia karena sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Semua yang menempel dengan Al-Quran itu mulia. Bapak Ibu kalau pergi ke Changi Airport, ke Singapura, itu susah kita menemukan air. Saya kemarin bawa jemaah umroh itu, susah cari air itu. Airnya cuma ada di wastafel. Di WC-WC pakai toilet, pakai tisu Pak. Di WC toilet itu pakai tisu. Apa yang saya mau ceritakan, toilet di tisu itu berharga atau tidak? Tidak berharga Pak. Toilet di tisu itu bahkan jijik. Kalau kita ambil tisu di toilet terus untuk usap muka, jijik Pak. Tapi kalau kita ambil tisu toilet kemudian kita tulis Qul huwallahu ahad, apakah toilet itu masih dijijikkan? Apakah toilet itu masih rendah atau menjadi mulia? Maka tentu tisu toilet itu menjadi mulia. Bapak Ibu ketemu di kertas, menemukan kertas di luar di sampah, tidak ada harganya. Tapi kalau Bapak ambil kertas itu, ditulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka kertas yang di sampah menjadi mulia. Mulianya bukan karena kertasnya, karena ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak berani kita menginjak-injak, tak berani kita taruh sembarangan. Apa maknanya? Apapun bentuk kertas, meskipun itu sampah, tapi kalau ditulis bacaan Al-Quran, maka akan jadi mulia. Kota banyak kota Palembang, kota Medan, tapi ada kota yang gersang, Mekah, Madinah, termasuk Mekah, tidak ada gunungnya, batu semua, tidak berbentuk dengan rumput, ada pohon, tidak ada. Tapi kota itu dirindukan oleh seluruh jutaan umat muslim. Bahkan meskipun umroh, pulangnya, kalau umroh ini kan demam semua orang, kalau enggak demam pilek, kalau enggak pilek encok segala macam. Tapi seminggu kemudian nengok videonya, rindu dengan kota Mekah. Kota Mekah disebut dengan kota suci, padahal gersang, tidak ada pohon, tidak ada aliran air dari pegunungan, tapi kota Mekah menjadi mulia karena kota Mekah diturunkan Al-Quran. Anak banyak anak, ada anak presiden, ada anak ibu wali kota, gubernur, ada anak bupati, anak pejabat, anak pengusaha, punya jet pribadi. Tapi ada anak yang bukan anak wali kota, bukan anak gubernur, anak biasa saja. Anak mungkin pedagang di luar sana, tapi karena anak ini isinya isi Al-Quran 30 juz, maka dia mulia di dunia, mulia di akhirat. Nanti di akhirat yang hafal Quran, yang pintar baca Al-Quran, tajum minan nur, dia akan memberikan mahkota dari cahaya dari surga.
Maka ajarkan anak-anak kita untuk baca Al-Quran. Itulah kenapa Pak, di bulan Ramadan kita disunnahkan perbanyak baca Al-Quran, kalau bisa hatam. Salah satunya tadarus. Tadarus diambil kata darosah yadrusu. Tadarosah yatadarasu tadarusan. Apa tadarus Pak Ustadz? Saling belajar. Makanya kita mesti harus punya etika ketika Bapak Ibu belajar tadarus. Jangan sampai sakit hati. Pak Haji silahkan baca Pak Haji. A'udzubillah. Salah Pak Haji. Yang benar tuh a'udzu zal Pak Haji. Dzadzi dzubat. Coba baca lagi Pak Haji. Pas lagi tadarus. A'udzu. Salah Pak Haji, bukan zu. A'udzu. Banyak kali ngomongnya kamu. Ditutup Al-Qur'an, balik dia Pak. Sampai besoknya Ustadz tak disapa tuh Pak. Musuhan 3 hari. Hanya gara-gara ditegur ngaji Al-Quran. Jadi kalau tadarus Bapak Ibu, jangan sakit hati kalau ditegur. Ini banyak orang seperti itu. Saya ngalamin sendiri. Padahal sama-sama pengurus. Saya tegur, salah tuh Pak. Tajwidnya salah. Besoknya tak nyapa lagi sama saya Pak. La ilaha illallah. Jadi kalau makanya dibilang tadarus. Tadarus itu saling belajar. Kalau qiraah, ya qiraah itu baca sendirian, tapi kalau tadarus saling belajar. Makanya bikin kelompok 10. Kalau tadarus 10 saja, jangan satu komplek, susah itu nyampenya. Kalau suatu komplek lingkaran Pak, nggak nyampe itu. Kapan lah bagianku katanya. Gara-gara nggak nyampe bagian, pulang juga dia. Banyak kali orang yang baca katanya. Jadi kalau bikin tadarus Ibu 5 atau paling banyak 10. Tapi yang penting jangan sampai marah, jangan sampai sakit hati. Besoknya kebalik Pak, datang lagi Pak Haji itu. Kebetulan bagian ustadznya baca. Idza waqatil waqi'ah laysa liwaqatiha katiba khafidatur rafi idza rujat. Pak Ustadz, tolonglah Pak Ustadz, jangan cepet-cepet Pak Ustadz. Saya ini tak bisa menyimak, kata Pak Haji itu. Kamu diam Pak Haji, kamu nggak tahu kalau aku Ustadz viral katanya. Ilaha illallah. Ini yang konslet ustadznya. Mentang-mentang Ustadz viral, dia cepetin, tak boleh. Makanya kita mesti harus tahu adab-adabnya. Itulah kenapa di bulan Ramadan kita itu disunnahkan setidaknya minimal hatam 1 Al-Quran. 30 juz. Jadi kalau Bapak Ibu masih belum hatam, segera dikejar. Karena Rasulullah itu setiap Ramadan 2 kali hatam. Termasuk Rasulullah terakhir ketika sebelum meninggal setor ke malaikat Jibril baca 2 kali hatam. Imam Syafi'i setiap hari hatam 2 kali. Kali 30 hari di bulan Ramadan. 60 kali Pak. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Kita ini tak sampai makomnya, tapi setidaknya kita minimal 1 kali hatam. Kenapa? Karena Al-Quran itu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Al-Quran itu menjadi syafaat. Makanya di hari kiamat itu Pak, yang jadi syafaat pertama syafaat Rasulullah, yang kedua anak yang soleh yang hafal Quran, yang ketiga Al-Quran yang kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia di hari kiamat menjadi syafi'. Syafi' itu genap, menjadi penggenap ke kita. Ketika kita sendirian nanti di akhirat, takut, cemas karena banyak nanti penyiksaan yang akan menanti kita. Ternyata tiba-tiba ada datang makhluk, berwujud makhluk. Ternyata siapa kamu? Aku bacaan Yasinmu, aku bacaan Kahfimu, aku 30 juz yang kau baca di bulan Ramadan. Maka Al-Quran ini menjadi syafi', menjadi teman penolong. Jadi jangan heran, jangan su'don kalau ada orang di pasar naik motor yang dibonceng baca Al-Quran. Ketika jual ketoprak baca Al-Quran, karena pengen dia ditemani dengan Al-Quran. Di dunia kita ditemani Al-Quran, di akhirat pun juga kita temani Al-Quran. Dan yang keempat, siapa yang memberikan syafaat? Teman-teman kita yang soleh. Ustadz Hairul bisa memberikan syafaat ke Pak RT, Pak RT bisa memberikan penolong sama Ustadz Ade. Kenapa? Karena orang soleh didoakan setiap kali di dalam sholat jutaan umat. Di mana Pak Ustadz? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagiku dan seluruh anak yang soleh. Ibu kalau didik anak jadi soleh, anak ibu didoakan jutaan umat muslim sedunia. Di dalam sholat tanpa terasa kita mendoakan orang soleh. Maka kalau kita menjadi soleh, kita dapat doa dari orang-orang, dari orang Arab, dari ulama. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagiku dan seluruh umat yang soleh. Kenapa kita mesti berteman dengan orang soleh? Karena orang soleh doanya tidak terputus. Waladin sholihin yad'ulahu. Orang yang soleh mendoakan yang sudah meninggal
terus mengalir. Doa orang soleh tidak terputus, karena yang tidak terputus itu 3: sedekah jariyah, ilmun ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang disebarkan oleh Pak Ede. Ada orang berhenti dari dosa karena nengok YouTube Baitus Salam, maka dapat pahala Pak Ade dan seluruh. Maka itu ilmu yang tidak putus mengalir kepada orang. Jadi kalau sekarang contoh seperti Kiai Zainuddin MZ, sekarang meskipun beliau meninggal, videonya masih kita tengok, maka dapat pahala beliau. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, tidak putus. Yang ketiga, anak yang soleh. Maka ibu-ibu kalau dia anaknya soleh, ibu meninggal dapat pahala transfer, baca Fatihah, baca Yasin, diundang anak yatim ke rumahnya sama anaknya. Sekarang anak-anak banyak durhaka, orang tuanya mati bukan baca Yasin, ambil HP, "Hai guys, bapak saya is dead guys, mama saya is dead guys." La ilaha illallah. Mama bapak saya lagi mati guys. Kalau anak yang soleh kan gak sibuk. Anak soleh duduk di samping mamanya, kalau sudah dikubur datang dia baca Yasin. Ya Allah, lapangkan kubur mama saya. Ya Allah, bebaskan dari siksa kubur. Ada orang tak percaya, Pak Ustadz, kalau orang tua sudah meninggal, tak mungkin datang itu amal-amal yang kita bacakan, bacaan surat Fatihah. Kata siapa saya bilang gitu? Ada yang seperti itu masih. Orang yang sudah meninggal, Pak Ustadz, putus amalnya. Jadi kalau kita doakan kepada mereka, tak sampai Pak Ustadz. Oke kalau begitu. Saya doakan emak kamu yang meninggal, saya doakan bapak kamu yang meninggal, mudah-mudahan dapat siksa kubur. Janganlah Pak Ustadz. Loh katanya nggak nyampe. Kalau doa yang baik tak nyampe, tapi kalau doa celaka nyampe. Ada orang yang bilang doa yang baik kepada orang yang sudah meninggal tak nyampe. Saya doakan yang celaka, mudah-mudahan mak kau dikubur itu disiksa sama mungkar nakir. Janganlah Pak Ustadz. Loh katanya nggak nyampe. Nah, ini tak betul. Sholat mayat, sholat jenazah itu untuk siapa? Usalli ala hadal mayiti, usalli ala hadil mayiti. Saya sholat untuk mayat laki-laki, saya sholat untuk mayat perempuan. Isinya apa? Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia. Yang suruh diampuni siapa? Orang yang mati. Berarti kalau doa kepada orang yang sudah meninggal tak nyampe, ngapain harus sholat mayat? Ngapain harus sholat jenazah? Ini penting Bapak. Kalau saya ini ahli sunnah wal jamaah, jadi jangan ikut-ikutan sama mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tak mau baca surat Yasin, tak mau ke kubur. Yang tak boleh ke kubur itu minta-minta, ya Allah Kiai yang dikubur, tolonglah saya Kiai, jadikan saya presiden. Itu tak boleh. Kita datang, Bapak Ibu nanti setelah Ramadan, tengoklah kuburannya kalau memang ada di Temeyang, ada di Sungai Panas. Bersihkan pusara ibu, doakan ibu-ibu dan mama-mama kita, bapak kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya. Jadi ini penting, kita berteman dengan orang soleh ini adalah yang bisa memberikan manfaat. Kenapa juga harus berteman dengan orang soleh? Karena orang soleh yang ngurus Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya Allah itu mengurus orang-orang soleh. Siapa saja? Nabi Musa diurus Allah. Dia tak perlu repot-repot bagaimana cara membunuh Fir'aun. Nabi Musa bukan membunuh Fir'aun. Tak ada cerita Nabi Musa mukul kepala Fir'aun dengan tongkatnya. Enggak. Tapi yang membunuh Fir'aun air laut dengan perantara Allah, dengan perantara tongkatnya. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah soleh. Jadi kita ini kalau mau jadi soleh, tak perlu kita sibuk-sibuk ngurus orang lain. Tak perlu kita sibuk ngurus Allah. Allah kasih rezeki nggak ke kita? Urus sholat kita dengan baik, urus sedekah kita dengan baik, urus akhlak kita dengan baik. Kita tinggal diurus Allah. Semakin kita perbaiki sholat, maka Allah semakin memperbaiki kehidupan kita. Sekarang nih beda Bu. Banyak orang, kalau dulu zaman dahulu, zaman Rasulullah, yang diurus tuh Abu Jahal sama Abu Lahab. Tak ada lagi. Habis itu ngurus suaminya. Kalau sekarang, ibu-ibu bukan di sini. Ibu-ibu di luar sana, yang diurus bukan cuma suami sendiri, suami orang diurus, suami sinetron pun diurus, Ria Ricis sama suaminya pun diurus, diingat, Masya Allah, semua diurus, artis-artis diurus. Kenapa? Karena ditengok. Akhirnya apa yang terjadi? Pagi-pagi ngomongin Ria Ricis sama si Rehan, sama suaminya, pagi-pagi ngomongin, mohon maaf, Lu Cinta Luna, semua diurus orang sekarang. Kenapa? Karena yang ditonton itu semua diurus. Lee Min Ho diurus, Jungkook diurus. Bukan cuma suami sendiri, sampai kandang-kandang ayam tetangga pun diurus. Suami tetangga diurus, kandang ayam tetangga diurus, rumput tetangga pun diurus.
Ini tak betul. Yang diurus itu suami kita, yang diurus itu istri kita. Jangan ngurus istri orang. Ini luar biasa zaman sekarang. Nggak sama dengan zaman dahulu. Zaman dahulu ini orang tak ada ngurus orang lain. Yang diurus cuma bagaimana caranya keluar lepas dari jeratan Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu saja. Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat yang lain. Tak ada ngurus lain. Yang diurus untuk orang lain itu bagaimana mereka harus masuk ke Islam dengan baik. Dan yang ketiga selanjutnya, amalan di akhir Ramadan ini adalah sedekah. Ini penting. Man fattarah, siapa yang memberikan buka, yang memberikan takjil, iman kepada orang yang berpuasa, kana lahu ka ajri shaimi, maka dia mendapatkan satu pahala sama dengan orang itu. Artinya kalau kita sehari puasa sehari, kita cuma dapat satu kali puasa. Tapi kalau setiap maghrib, setiap sebelum maghrib, kita kasih takjil 10 mangkok, berarti kita dapat pahala 11. Berarti dalam puasa nih Pak, kita bukan bisa cuma mengumpulkan pahala puasa 30 Ramadan, tapi bisa jadi 30 juta, 30 miliar, 30 triliun. Dengan cara apa? Perbanyak kasih mangkok. Kalau mangkok kita takjil kolak, cendol, es teler, es cincau, kita kasih sampai 20, berarti setiap hari kita dapat pahala 21. Satu pahala puasa kita, 20 pahala karena kita memberikan takjil ke Baitus Salam. Tapi ngasih takjilnya jam 5 sore. Jangan pula ngasih takjil jam 1 malam. Masih takjil kok, bukan takjil itu. Takjil itu berbuka puasa ketika jam 6 sore atau jam 5 sebelumnya. Jangan ngasih jam 1 malam, Bu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, ayyukum malu warti abu ilahi mimma siwahu. Ayyukum malu warti abu ilahi mimma lihi. Kata Rasulullah, duduk dengan sahabat, aku tanya sama kalian, kalian lebih cinta harta waris atau harta kalian sendiri? Maka sahabat menjawab, ma minna ahadun ahabbu ilaihi mimma siwahu. Ya Rasulullah, kami ini lebih cinta harta kami sendiri daripada harta waris. Apa maksudnya? Kata Rasulullah, harta waris itu ma akhara, sedangkan hartamu adalah ma qaddamah. Hartamu itu adalah yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, sementara harta waris yang kau tinggalkan di rumah untuk ahli warisnya. Kalau tak paham begini, ini mumpung ada ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu misalkan punya duit 100 juta. Amin, Bu? Amin. Dari punya amin ragu pula. Ibu punya duit 100 juta. Kemudian ibu sedekahkan 1 juta ke Masjid Baitul Salam. Tinggal berapa, Bu? Agak lama gitu. 100 juta, diambil 1 juta untuk Baitul Salam. Sisa berapa? 99 juta. Misalkan, mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur ibu. Meninggal ibu, 99 juta milik siapa? Kebetulan ibu tak punya anak, hanya punya suami. Berarti milik, kalau berbini lagi suaminya, milik bini baru. Betul. Betul tak? Mudah-mudahan. Jadi kalau ibu misalkan punya emas, punya gelang, punya kalung, punya anting, gigi pun gigi emas misalkan, disimpan di rumah, meninggal ibu, mudah-mudahan panjang umur, meninggal ibu tak punya anak perempuan, punya anak laki-laki macam saya, punya anak laki-laki 2. Berarti emas itu nanti jatuh ke tangan siapa? Menantu perempuan ibu. Maka kalau ibu punya menantu perempuan, jangan asinak merepet terus. Menantu perempuan tidur terus, salah. Tak cuci piring, salah. Tak nyapu halaman, salah. Merepet terus. Kata si menantu, nunduk aja. Menantunya memang tak ngelawan sama ibu, tapi nunduk dia. Kau tengok nanti mati, kau ambil semua emas. Itu nanti kata menantu orang. Ibu sekarang senyum-senyum. Pulang ke rumah, betul juga kata Pak Ustadz. Bagus aku racun menantu perempuanku. Jangan juga. Sama dengan ibu-ibu sama suaminya curiga. Pagi-pagi setelah ini marah-marah sama suami. Kenapa kamu? Aku dah tahu rencanamu, Bang. Apa maksudnya? Kalau aku mati, kau pasti berbini, semua bajuku ini kasih ke berbini barumu. Enggak seperti itu konsepnya. Ini tersangka pula Ustadz Nuruddin. Jadi apa maknanya? Bahwa harta kita yang kita simpen di bank, harta kita yang ditumpuk di rumah, ibu punya baju 3 lemari di rumah. Kan ibu memang seperti itu, Pak, sunnatullahnya. Meskipun punya baju 3 lemari, dia belum bisa punya baju. Masih bilang sama suaminya, Bang, aku gak punya baju, Bang. Padahal 3 lemari, Pak. 1 lemari itu ada yang tak dipakai.
Cuma ditengok aja. Habis itu di fitting baju di rumahnya. Habis itu taruh lagi. 1 tahun tak dipakai-pakai baju. Dari saking sayangnya sama baju. Makanya kalau kita sholat, pakailah baju yang paling mahal. Macam saya ini kan baju baru. Nah, jadi apa maksudnya? Hudu zinatakum inda kulli masjidin. Berpakailah yang bagus ketika engkau ke masjid. Ini berbeda sekarang. Orang ke masjid, pecinya tuh Pak sampai umur 30 tahun baru dipakai. Sementara ketemu sama bos, dasi yang 30 juta, dasi yang 3 juta, sepatu disemir sampai seminggu, semir saja. Kenapa? Menghadap ke bos. Loh, kita sholat menghadap bukan sama bos, sama yang bikin jantung kita, betul tak? Masa kita sholat kadang baju yang sudah 3 hari tak dicuci, yang penting nutup aurat Pak Ustadz. Bukan masalah yang nutup aurat. Kita tuh punya etika. Yang kita hadapin siapa? Bukan bos, tapi Allah Pak. Maka kalau kita datang ke masjid ini, jangan hanya ketika lebaran saja baju baru. Kalau bisa setiap hari pakailah yang paling mahal. Karena kan nanti kalau kita sudah meninggal, baju mahal ibu yang seharga 500 1 juta gak dipakai Bu. Yang dipakai apa? Kain putih, itu pun murah, bisa disobek-sobek, tak ada jahitannya lagi. Maka kalau kita tidur, bangun tidur tengok baju kita masih berjahit, alhamdulillah. Tapi kalau bangun tidur ditengok, kok nggak berjahit, dikubur kita Pak. Itu maksudnya. Maka jangan pernah sayang sama baju ibu. Ibu baju mahal-mahal pakai, kalau bisa pakai 5 langsung, di luarnya mukena. Nah, kenapa? Menghadap kepada Allah. Kalau menghadap kepada bos, malu kita kan? Harus rapi, harus sepatunya bagus. Apalagi yang kerja di kantoran. Oh, dia rambutnya pun disisir sampai 3 jam. Tapi menghadap kepada Allah. Main futsal, bau, tak mandi. Allahu Akbar, meleleh keringat. Yang di sampingnya, kok bau jengkol busuk katanya. Ini mengganggu. Ini yang penting harus disampaikan ke orang ini. Jangan ketika sholat pun pakai sembarangan. Sholat itu menghadap kepada Allah. Pakai yang terbaik, pakai yang mahal. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu terutama pakai, kalau perlu pakai emas, tapi kalau pakai emas bahaya. Kenapa? Takut timbul fitnah. Ada ibu-ibu pakai emas itu Bu, pakai emas gelang kaki, masuk ke masjid, bunyi dia kerincing kerincing kerincing. Tak husuk imamnya. Imamnya baca wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'budtum wala antum abiduna wala ana abidu. Tak selesai-selesai Bu. Muter dia tak sampai lakum dinukum waliyadin. Kenapa Pak Imam? Itu Pak Ustadz terganggu dengan bunyi emasnya. Ini penting. Jadi kalau ibu-ibu mau berjemaah ke masjid, jangan terlalu banyak nampak emas. Apalagi mau pakai cincin besar. Ketika ibu pakai cincin besar, asyhadu an la ilaha illallah, ditengok sama kawan, gede kali cincinnya. Padahal ditanyain, itu cincin KW gitu. Cincin KW itu palsu. Palsu itu Bu, palsu bahasa Arabnya itu dajjal. Ibu tahu dajjal, Bapak tahu dajjal kan? Dajjal itu palsu, bahasa Arab, bahasa Indonesianya palsu. Makanya dibilang Al-Masihud Dajjal. Sama dengan si Nabi Isa, tapi dia palsu. Karena Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati. Dajjal itu bisa menghidupkan pohon yang sudah layu, bisa tumbuh lagi. Makanya persis dengan Al-Masih, cuma Al-Masihnya Dajjal palsu. Maka kalau ibu-ibu ketemu dengan orang pakai emas palsu, berarti emas Dajjal. Kalungnya kalung Dajjal. Kalau orang bilang emas bawah. Jadi ini disampaikan oleh Rasulullah, sedekah itu luar biasa, karena sedekah itu akan bisa dibawa kita sampai mati. Terutama ketika dikubur, sedekah langsung dibayar cash and carry oleh Allah. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang meninggal, kemudian dia minta hidup lagi, ditanya sama Allah, ngapain kamu hidup lagi? Fa'asaddaqah, karena aku pengen bersedekah. Orang yang sudah meninggal, kalau dihidupkan lagi, bukan minta haji, bukan minta sholat, bukan minta jalan-jalan. Yang diminta adalah sedekah. Apa maknanya? Bahwa pahala sedekah 1000, 2000 akan Allah bayar cash and carry ketika dikubur. Kalau sholat, haji, ibadah yang lain, berzikir, baca Al-Quran, Allah balas nanti di akhirat. Tapi kalau sedekah 1000, 2000 di kota infak, Allah bayar nanti ketika dikubur. Makanya ketika kita berbaca, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dilapangkan kubur emak saya. Salah satunya bersedekah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ummi matat, emak saya meninggal. Boleh nggak saya bersedekah Rasulullah? Silakan. Apa sedekah yang paling bagus ya Rasulullah? Sakiyul mak, kasih air. Jadi air zaman dahulu adalah yang paling mahal. Makanya paling utama bersedekah air. Kalau sekarang air itu bukan sanford saja, tapi bersedekah air itu seperti contoh bikin sumur bor,
terutama di pesantren-pesantren itu di kampung, santrinya 2000, toiletnya 5. Coba bayangkan, santrinya 2000, toilet 5. Ngebayang nggak kita ketika subuh, santri itu mau beol, mau buang air besar, antri Pak. Dari saking antrinya sampai 3 kilometer, ada yang sudah copot di tengah jalan. Makanya kita tuh memberikan sedekah air, maksudnya bikin sumur, bikin toilet, itu maksudnya. Jadi kita sedekah untuk mama kita meninggal, kita sedekah untuk bapak kita meninggal, sampai. Karena itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, bukan ketika emak kita meninggal, ketika kita sudah meninggal baru selesai. Kalau emak kita meninggal, kalau bapak kita meninggal, masih kita berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, amalan di 10 akhir Ramadan ini, salah satunya adalah bagaimana kita menunggu Syawal, termasuk salah satunya zakat fitrah. Zakat fitrah ini waktu yang wajib, yaitu ketika paginya sebelum naik mimbar. Karena waktu zakat fitrah itu yang wajib ketika maghrib masuk 1 Syawal sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau ada bayi lahir antara maghrib 1 Syawal sampai khotib naik mimbar, wajib bayarkan zakat fitrahnya. Misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tak mau zakat fitrah, berarti mati aja sebelum maghrib. Nah, misalkan kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, maka tak wajib zakat fitrah. Jadi kalau pengen tak mau zakat fitrah, mati aja lah sebelum maghrib. Boleh. Jadi kalau bayi lahir, khotib belum naik mimbar, masih bayar zakat fitrah, wajib. Tetapi kalau khotib sudah naik mimbar, sudah tidak wajib lagi. Misalkan kalau ibu-ibu tak mau bayarkan zakat fitrah bayinya, ditahan aja dulu, jangan keluar. Kenapa? Khotib belum naik mimbar. Nah, misalkan dari saking pelitnya ibu itu nggak mau melahirkan, ditahan bayinya nggak berojol, tunggu khotib naik mimbar di Idul Fitri. Maka kalau sudah naik mimbar, lahir bayi, maka bayi tak wajib zakat fitrah. Zakat fitrah berapa Pak Ustadz? Kata Rasulullah, satu sok itu bukan satu sak. Kalau satu sak 50 kg. Satu sok itu bahasa Arab. Satu sok itu 4 mod. Satu modnya itu kalau menurut fikih fikul Islamu adillatuhu Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu 675 gram. Berarti 6 ons lebih. Dikruskan, dilengkapi 700 gram. Berarti 7 on. Kali 4. Berarti sekitar 2 kilo 8 on. Berarti lebih dari 2 kilo setengah. Tapi Basnas sudah memberikan kategori, mending dilengkapin saja 3 kilogram. Jadi kalau Bapak Ibu mau zakat fitrah, genapin saja 3 kilo. Sebenarnya 2 kilo setengah bisa, 2 kilo 7 on bisa, 2 kilo 8 on bisa. Karena kan perbedaan hitungannya beda. Jadi intinya 4 mod. Kalau Ibu pengen tahu satu sok itu bagaimana, tengok di Shopee. Syekh Jabir itu pernah membuat takaran kotak kaleng gayung yang satu sok seperti Rasulullah. Jadi sekitar kurang lebih sedikit saja, kurang lebih dari 1 liter beras aja. Kalau dulu ukurannya seperti itu. Apa zakat fitrahnya Pak Ustadz? Beras. Apa yang kita makan? Itu menurut Imam Syafi'i lebih bagus beras karena kita yang makan. Yang penting kita makannya makan bumi ayu, berarti yang kita zakat fitrahnya bumi ayu. Jangan pula bulog, itu pun berkutu pula. Yang kita makan bumi ayu, yang kita makan anak ajaib, anak terbang, anak tenggelam, anak mati, macam-macam kan merek tuh. Jangan yang disedekahkan beras bulog, berkutu pula. Nah itu lebih bagus. Makanya kalau di Turki Pak, zakat fitrahnya bukan beras, tapi gandum yang dibuat untuk roti. Jadi kalau misalkan ada di Arira Garden ini yang mulai dari hidupnya makan roti, maka dia zakat fitrah roti, bukan beras. Lalu bagaimana pakai uang Pak Ustadz? Pakai uang itu Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi dalilnya, "Ugnuhum lihadal yaum." Berikan, kayakan orang-orang yang miskin di hari sebelum Idul Fitri. Itu maknanya. Nah, orang bikin kaya ke orang miskin kan bukan beras, duit, senang dia. Yang penting jangan sampai transaksi di masjid ini ambil zakat, transaksi dengan beras. Ambil beras 1 kotak, Pak, saya mau fitrahkan kakek saya. Oke, diambil beras itu. Saya beli ya, ya saya jual. Nah, jual. Habis itu, Pak, saya mau zakat fitrah bibi saya. Diambil lagi beras yang tadi. Sampai didorong, sobek sampai itu Pak plastiknya. Itu yang tak boleh. Kan ada yang seperti itu. Dia zakat fitrah uang, tapi beli beras transaksinya. Itu yang tak boleh. Jadi zakat uang saja niatkan.
jangan diakatkan saya beli beras Pak, diambil beras sama Pak Ustadz tuh kan. Kan ada zaman dulu seperti itu, diambil beras satu kotak itu. Ah ini silakan. Pak, sekarang saya mau zakat fitrah bini saya, diambil lagi beras yang tadi itu. Ah ini tak betul kan? Jadi dari tadi asiknya di situ muter akhirnya sobek beras tuh karena didorong-dorong sana sama yang zakat fitrah. Jadi kalau mau zakat fitrah pakai uang, uang saja, jangan transaksi. Karena itu menurut Imam Hanafi dan itu dipraktekkan pada zamannya Umar bin Abdul Aziz di ulama Mekah di Madinah. Nah, jadi ini penting disampaikan. Zakat fitrah itu kapan Pak Ustadz? Terserah, yang penting jangan sampai lewat dari khotib naik mimbar. Kalau Imam Syafi'i mulai dari awal sampai akhir boleh. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4. Kalau Imam Maliki dari awal saja. Sebelum Ramadan pun Imam Hanafi boleh. Tapi Imam Syafi'i boleh di hari 1 sampai, karena waktu yang paling wajib antara maghrib dengan khotib naik mimbar. Itu saja yang saya sampaikan karena sudah siang kita sholat syuruk. Saya pribadi menyatakan mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tersinggung kepada Bapak Ibu. Mohon maaf karena yang salah itu datang dari saya, yang benar datang dari Allah. Hadanallahu ilaikum la tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yufi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sadaqallahul azim.